Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengenalan PHP. Jadi di pertemuan pertama kita sudah mencoba desain web dengan menggunakan HTML yang dibantu dengan menggunakan front page. Kemudian di pertemuan kedua kita coba menggunakan front page dengan interaktif button. Kemudian di pertemuan ketiga kita coba menggunakan bootstrap ya, dengan bootstrap template. Nah, sekarang kita memasuki di pertemuan keempat ini kita menggunakan PHP. Namun sebelum kita menggunakan secara langsung, ada baiknya kita mengetahui tentang bagaimana PHP tersebut. Nah, apa sih PHP itu? Nah, PHP recursive acronym for PHP Hypertext Preprocessor. Jadi dia singkatan dari preprocessor. Ini secara umum digunakan untuk open source ya. Jadi digunakan untuk bahasa scripting yang spesial untuk pengembangan web yang dapat di-embedded ke dalam HTML. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh embedded dari HTML ya. Jadi PHP ini bisa di embedded ke dalam HTML dengan bentuk seperti ini. Ini semua adalah sintaksnya HTML ya. Jadi dari doctype HTML, kemudian HTML, head, title. Nah, ini adalah semuanya HTML. Nah, kemudian kita bisa memasukkan script PHP di dalamnya. Namun, kita harus simpan file ini ke dalam filenya .php. Jadi misalkan ini adalah file index, maka ini harus ditulis index.php. Nah, kemudian tags ini kita dituliskan, diletakkan di dalam bodinya ya. Kemudian ini adalah HTML-nya. Ini adalah tag awalnya, kemudian setiap penulisan baris PHP itu diakhiri oleh titik koma ya. Setiap perintahnya diakhiri dengan titik koma. Nanti kita akan coba mempraktekkan yang sederhana ini. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dengan PHP? Banyak ya. Jadi PHP ini secara umum fokusnya pada server side scripting, tapi kita juga bisa melakukan banyak hal seperti layaknya CGI ya, Computer Graphic Image, program yang dapat dilakukan seperti collecting data, kemudian generate dynamic page content, kemudian send dan receive cookies, dan banyak lagi. Nah, secara umum ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh PHP. Yang pertama adalah server side scripting. Maksudnya kita bisa menggunakan PHP ini hanya install di server, kemudian di site-nya itu kita bisa langsung menerima program itu di klien tanpa harus instalasi apapun. Cukup ada browser dan LAN, kita bisa akses ke server yang dituju ya, di LAN ataupun di internet. Nah, ini nanti kita bisa langsung menggunakan server tersebut. Nah, adapun program yang lainnya seperti dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Basic, dengan Visual Basic atau dengan yang lainnya, itu harus diinstal satu-satu dari si komputer kliennya. Tapi dengan menggunakan PHP ini tidak perlu menginstal di komputer klien, hanya cukup ada browser, langsung ke HTTP-nya, kemudian kita bisa menggunakan program itu. Kemudian kita juga bisa command line scripting. Di sini maksudnya adalah perintah PHP itu bisa langsung masuk ke dalam command line. Jadi seperti langsung ke kalau Microsoft zaman dulu tuh ada DOS, nah versi DOS-nya, nah itu bisa command line scripting di sana. Kita juga bisa membuat program PHP itu layaknya seperti program desktop aplikasi, tapi ini jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah server side scripting. Nah, kemudian PHP itu secara umum digunakan untuk semua sistem operasi ya. Di sini termasuk dari Linux, kemudian banyak varian Unix, kemudian HPUX, kemudian Solaris, OpenBSD, tentunya Microsoft Windows, macOS, RISC-OS, kemudian mungkin banyak lagi server yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, PHP juga bisa support untuk
web server ya. Saat ini yang support web server untuk PHP itu ada Apache, ada AES, kemudian ada NJX ya. Nah, itu yang sekarang lagi hit. Nah, kemudian dengan PHP kita tidak terbatas untuk outputnya PHP. PHP juga bisa mengoutputkan gambar, kemudian PHP juga bisa membuat flash movie, kemudian bisa generate any text, kemudian XHTML, XML, UML, kemudian bisa juga buat sistem file buat printing out, kemudian ini menggunakan server side, dia bisa digunakan untuk banyak hal, untuk creating data maupun collecting data. Nah, ini salah satu contoh ya penggunaan formnya ya. Oke, penggunaan form dalam PHP ya. Jadi PHP itu untuk melakukan inputan itu ada dua ya, bisa menggunakan form dan bisa juga menggunakan link itu sebagai inputan variabel. Untuk inputan variabel di sini form ini seperti ini, tagnya adalah form, kemudian action itu adalah target untuk mengirimkan variabel ini kemana. Nah, ini nama filenya misalkan action.php. Kemudian metode untuk pengirimannya itu ada dua. Yang pertama menggunakan post, yang kedua menggunakan get. Nah, perbedaannya adalah metode post itu dikirimkan variabelnya tersembunyi, jadi tidak bisa diketahui oleh user. Post ini langsung menuju ke targetnya. Tapi dengan menggunakan get, kita kirimkan si variabel ini, isi variabel ini, variabel dan isinya itu melalui URL. Nah, tentunya kalian sudah paham ya arti dari URL itu apa. Nah, kemudian untuk inputan di sini tipenya itu bisa bermacam-macam ya. Ada option, ada text, kemudian ada checkbox gitu ya. Nah, ini contoh input tipe teks, kemudian name, nama variabelnya itu adalah name ya. Ini adalah sintaksnya seperti ini yang punya kita ya. Kita bisa ganti nama-nama ini. Kemudian juga umur misalkan name, age gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini tipe untuk buttonnya. Nah, tipe button ini ada dua. Yang pertama tipe submit, kemudian ada tiga ya. Yang pertama submit, yang kedua reset, yang ketiga adalah button. Button itu digunakan untuk link nantinya. Nah, ini dikirimkan ke proses tempat pemrosesannya ya di sini. Jadi kalau misalkan dilihat oleh user, file ini tidak bisa dilihat ya. Yang dilihat adalah seperti HTML biasa oleh user karena programnya itu dikirimkan dari server ke klien. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Hi Joe, you are 22 years old. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian metode post ya nanti akan ditangkap oleh variabel di sini namanya post juga. Setiap variabel di PHP itu ditulis dengan bentuk dolar di sini, $_post. Ini untuk metode post. Kemudian untuk get berarti $_get gitu ya. Nanti kita akan lebih mendalami pada saat praktek nanti. Nah, kemudian tag PHP cara penulisannya ini untuk memulai dan menutup PHP ya. Diawali dengan apa ini? Kurang dari tanda tanya PHP, ini wajib nulisnya seperti ini ya. Kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung tutup. Nah, kalau misalkan lupa gimana? Kalau untuk lupa openingnya biasanya tidak jalan ya. Begitu pula untuk closingnya, nanti akan ditunjukkan oleh errornya. Itu error di baris keberapa gitu ya. Nah, ini bentuk penulisan lain itu menggunakan seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Nah, kalau untuk yang nomor 3 ini digunakan untuk PHP 4 dan awal PHP 5. Di PHP 5.6 itu udah nggak bisa. Nah, tentunya yang aman itu menggunakan yang nomor 1 ini.
Oke, selanjutnya tentang komentar. PHP support seperti C, C++, Unix Shell ya, Perl ya. Sebagai contoh seperti ini, ada 3 macam untuk komen. Yang pertama adalah / gini ya. Kemudian ada juga slash bintang, ditutup dengan slash bintang. Ini kalau misalkan komentar banyak itu pakainya seperti ini. Kemudian juga ada pakai crash gini ya. Kalau pakai crash ini mirip kayak di Python ya. Di Python pakainya seperti ini juga. Oke, selanjutnya kita akan mengulas tentang tipe data ya. Nah, di sini tipe data yang pertama yang kita ulas adalah boolean. Tipe data boolean ini punya 2 nilai, yang ada adalah true dan false ya, seperti ini. Jadi kita bisa definisikan sebagai true atau bisa didefinisikan sebagai false, atau hasil dari operasi aritmetik yang hasilnya itu true dan false nantinya ya. Kita buat sebagai kondisi ini untuk tipe data boolean. Jadi hanya mengandung true dan false. Kemudian ada tipe data lain yaitu integer ya. Di sini ada desimal, oktal, octal number, hexadesimal, binary number, dan lainnya. Tentunya yang biasa kita gunakan adalah decimal number. Yang ini ya. Kemudian ada yang namanya floating point number. Jadi floating point itu adalah bilangan pecahan. Jadi di dalam penulisannya seperti ini ya. Penampakannya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan dituliskan, ini dituliskan biasa aja sebenarnya. Tapi kalau menggunakan titik itu artinya koma ya. Ini bukan 1000 tapi 1,234. Oke, yang selanjutnya adalah string. String itu untuk sebuah kata, karakter ya, karakter, kata atau kalimat. Itu namanya string ya. Kalau karakter itu cuma satu huruf ya, itu karakter. Nah, jadi kita sudah mengenal tadi ada boolean, integer, float, sama string. Ada 4 tipe data utama yang biasa digunakan oleh PHP. Nah, ada juga array. Array ini adalah penyimpanan secara temporer. Di sini array itu seperti matriks ya. Seperti matriks ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya. Nah, ini namanya array. Cara nulis array seperti ini. Jadi array itu indeksnya yang paling ujung sebelah kiri itu pasti 0, bukan 1 ya. Dimulai dari 0, ngitungnya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Seperti dia bilangan yang dimulai dari 0, bukan dari 1 untuk indeksnya. Nah, ini berikutnya tentang operasi aritmetik yang ada di PHP. Nah, yang pertama ini adalah identity. Ini adalah negasi, kemudian ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini adalah modulo, kemudian ini adalah eksponensial. Oke, yang identity seperti ini adalah penjumlahan dengan 1 sebenarnya. Kalau ini negasi, karena di sininya cuma min aja, ini dia pengurangan dengan 1. Itu ya. Nah, kemudian ada logical operator. Di logical operator di sini ada and, ada or, ada core, ada not ya, bukan a gitu ya. Ada and juga bisa ditulis seperti ini, and kayak gini. Itu namanya and. Kalau or itu pipe ya, pipe itu namanya or. Ini penulisannya boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan yang ini yang di atas. Kadang isinya juga ada juga nulis bukan kayak gini ya. Berarti tanda seru itu kalau misalkan bukan itu bisa dituliskan tanda seru sama dengan. Itu namanya bukan artinya. Oke. Nah, ini ada string operator. Jadi tadi sebelumnya kita bahas tentang arithmetic operator, logical operator, kemudian ada string operator. Nah, string operator itu adalah penjumlahan string. Jadi kayak misalkan ini ada A, nilainya adalah hello, kemudian ada B, itu sama dengan A plus word. Maka di sini
hasilnya nanti akan jadi hello world. Nah, seperti itu ya. Jadi penjumlahan string itu pakai titik, kalau tambah itu pakai titik. Kurang ada nggak? Nggak ada. Hanya ada tambah. Nah, kalau misalkan penjumlahan pada dirinya sendiri, misalkan ada A itu awalnya namanya hello. Kemudian A itu sama dengan titik sama dengan word. Maka itu sama aja A ditambah A plus word. Nah, seperti itu. Jadinya namanya hello world seperti ini ya. Ini adalah semua merupakan operator string operator. Kemudian ada operator array. Nah, array juga bisa union, kemudian equality. Nah, di sini ada identity untuk mencari kesamaan dari si matriks array-nya. Kemudian ada inequality. Inequality itu bisa ditulis seperti ini ya. Bukan itu bisa ditulis tanda seru sama dengan atau kurang dari lebih dari. Itu namanya bukan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan, kita masuk ke ininya ya. Kita masuk ke notepad-nya. Mana notepad-nya? Nah, ini ya notepad-nya. Kita coba buka notepad-nya. Nah, yang dinamakan PHP itu seperti ini. PHP ini ya. Enter, kita tulis misalkan echo selamat datang. Nah, ini ya. Saya besarkan supaya kelihatan. Oh, salah. Ini ya, kalau besarkan yang ini. Nah, ini kita simpan namanya apa? Itu boleh apa saja, yang jelas dia case sensitif. Huruf besar, huruf kecil berpengaruh. Makanya saya sarankan nulisnya harus menggunakan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan spasi untuk nama filenya. Oke, kita coba simpan ya. Save as. Kalau baru kita bisa simpan ininya ya. Misalkan ini namanya 1.php. Oke. Kalau ada perubahan, dia akan warna merah nih ya. Kalau misalkan kita simpan Ctrl S, dia akan seperti ini. Sekarang kita coba jalankan ya. Kita panggil browsernya. Browsernya apa saja bebas ya. Misalkan localhost / tadi disimpannya di mana nih? P41 P4/1.php. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sengaja salah dulu biasa supaya kalian paham dari salah ya. Kalau misalkan tampilan seperti ini, nggak usah ribut ya. Jadi tinggal kita coba reload dulu pertama ya, terus kita baca this site can be reached, artinya si servernya itu localhostnya nggak bisa connect ya ke sana. Nah, sekarang berarti kita harus hidupkan dulu servernya. Kalau kita main di server tapi belum dihidupkan servernya, coba kita jalankan servernya. Biasanya disimpannya di C, kemudian exam, kemudian ke bawah sini ada yang namanya mana nih, nih ya, yang warnanya ini exam control, bukan yang bawahnya. Yang bawahnya adalah konfigurasi. Nah, sekarang kita klik ya di sini, kemudian dia akan muncul. Nah, seperti ini. Apache-nya harus dijalankan ya. Jadi si Apache ini harus dijalankan. Caranya klik start. Oke. Kemudian untuk kedepannya MySQL juga harus dijalankan. Jadi ada dua yang dijalankan
untuk program kita ya di PHP itu hanya 2. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa tutup ininya ya. Nanti dia akan pindah, ada di bawah sebenarnya. Si exam ini bekerja di belakang layar. Nah, sekarang setelah tadi udah dijalankan ininya seperti ini, kemudian kita reload. Nah, tuh ada selamat datang. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan embedded itu? Nah, embedded itu adalah kita bisa memasukkan script yang tadi ke dalam front page ya. Nah, front page-nya boleh ketik sendiri manual, boleh menggunakan front page-nya. Baru ini dipakai ya front page-nya. Misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kan script ini sebenarnya isinya adalah ini. Ya. Kita misalkan ganti title-nya. Ini adalah 1. Nah, yang dinamakan embedded, kita copy dulu ini. Kita copy, kemudian embedded itu seperti ini. Tuh. Kemudian ini kan tadi ada di bawah ya. Nah, si script PHP ini bisa ada di antara HTML. Sekarang kita simpan, kita lihat lagi. Nah, sama aja. Jadi bisa kita tuliskan dengan menggunakan embedded dengan HTML ya, seperti ini. Bisa juga ditulis independent seperti ini. Ini namanya, kalau yang ditulis model seperti ini namanya embedded. Nah, sekarang terus fungsinya apa embedded? Nah, kalau misalkan programnya itu menggunakan template, ya tentunya kita harus embedded. Kalau misalkan templatenya sudah menggunakan Bootstrap, ya berarti kita harus memasukkan si ini ke dalam Bootstrap tadi, gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tadi di contoh itu ada menggunakan form ya. Sekarang kita buat formnya. Nah, formnya kita bisa tulis manual atau kita bisa bikin form dari front page. Nah, kalau buat dari front page ini sangat mudah sekali. Caranya adalah seperti ini. Pertama klik form kosong dulu, kayak gini. Ini namanya form kosongnya. Nah, form kosong itu isinya apa? Form kosong itu isinya seperti ini. Form, metodenya, kemudian actionnya kemana. Nah, sekarang kita hapus ya. Biasa kita hapus yang nomor 11 ini, kita nggak gunakan. Nah, tadi ada action. Actionnya mau kemana? Misalkan kita target 2.php. Kita mau disimpan ke target 2. Nama file kita nanti akan kita simpan namanya 2 ya. Namanya 2 HTM. Oke, sekarang kita ke kirikan dulu di sini ya. Tuh lihat kedip-kedipnya dari sini. Kita buat supaya desainnya bagus, kita gunakan ini, tabel. Nah, misalkan kita tabel seperti ini, kita match dulu ya. Misalkan isinya buku tamu. Misalkan di sini isinya adalah email. Kemudian isinya adalah nama. Nah, terus misalkan ini kita mau nambah nih, karena tadi cuma buatnya 2, kita nambah itu caranya tinggal di tab aja. Tuh, nanti akan nambah otomatis ya. Misalkan di sini alamat. Oke, saya terangkan sekalian lah form ini ya. Jadi misalkan ada lagi nama, email, nama, alamat, kemudian misalkan satu laginya adalah jenis kelamin. Oke. Nah, di sini email itu tentunya dia akan menuliskan secara terbatas sekitar 30 karakter. Maka kita insertnya adalah teks. Insert teks ini ya. Insert form text. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian nama juga sama,
nama itu terbatas, maka kita tuliskan menggunakan teks. Di sini ada teks area, ada file upload, ada checkbox, ada option. Nah, ini yang biasa digunakan ya. Kemudian ada drop down box ya. Oke, saat ini kita gunakan 3 macam dulu supaya nggak bingung. Kemudian yang kedua, ini ya, yang ini kita insertkan teks lagi. Kemudian alamat, karena alamat ini panjang, kita gunakan teks area. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bisa geser-geser. Gitu ya. Kalau mau manual gimana? Mau manual kita geser-gesernya di sini, diganti-ganti tulisannya. Ini kolomnya diganti-ganti. Oke. Selanjutnya jenis kelamin. Misalkan jenis kelaminnya seperti ini, pakai option button. Jenis kelamin harus menggunakan option button karena dia harus milih satu di antara dua, nggak boleh pakai checkbox. Kalau checkbox bisa milih dua. Contohnya apa yang pakai checkbox? Misalkan hobi ya. Kalau hobi itu bisa banyak, kalau kelamin satu aja. Misalkan laki-laki, atau gini aja lah, M. Satu lagi, insert form option button, misalkan F gini ya. Nah, ada defaultnya, bisa dituliskan defaultnya atau bisa dituliskan kosong semua. Nah, sekarang kita isi dari nama variabelnya. Email, nama variabelnya apa? Name-nya adalah email. Kita di sini ada password field. Password field artinya kalau diklik yes nanti nongolnya bintang-bintang ya. Sedangkan ini kan nggak apa-apa bisa dilihat ya. Maka kita klik no. Oke. Kemudian ada nama. Nama kita tulis nama aja ya kayak gini. Kalau initial value itu apa? Initial value itu nanti di defaultnya di sini ada namanya. Jadi kalau nggak diisi dia ada namanya sendiri. Oke, alamat itu kita ganti ininya alamat. Tuh, saya nulisnya selalu menggunakan huruf kecil ya, secara konsisten. Jadi jangan ribut nanti kalau misalkan nulis, jangan ngaco nulisnya, nggak boleh hurufnya alay, besar kecil, udah gitu lupaan. Alay boleh, asal nggak lupa. Oke, kemudian ini jenis kelamin, di sini group name-nya itu adalah JK. Value-nya kalau laki-laki misalkan kita ketiknya L. Di sini initial state-nya di state-nya mana? Selected atau not selected? Misalkan not selected seperti ini. Gitu ya. Ini secara default-nya. Default-nya itu laki-laki apa default-nya perempuan? Misalkan nggak ada default-nya, ya udah kita not selected seperti ini. Yang ini group name-nya juga diganti CK, kemudian yang ininya P ya, not selected. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita taruh di tengah. Button submit-nya, value-nya kita bisa ganti. Misalkan simpan. Nah, ini button type tuh ada 3 ya, ada normal, ada submit, ada reset. Normal itu untuk link, submit itu untuk submit data, reset itu untuk menghapus layarnya. Oke, sekarang reset. Resetnya kita bisa ganti namanya batal. Gitu ya. Ininya reset, gitu ya. Ini untuk menghapus. Nah, sekarang sudah selesai. Ini kita bisa besarkan. Nah, jangan lupa kita ingat lagi bahwa di sini targetnya adalah target 2. Nah, file HTML ini kita bisa simpan namanya adalah misalkan kita simpan namanya, ingat ya nyimpennya harus konsisten tempatnya di tempat yang sama, exam htdocs kemudian tadi p4. Oke, sini misalkan saya simpan namanya buku tamu. Nah, kalau misalkan saya
save aja seperti ini, maka dia akan menyimpannya HTM. Saya simpan ya. Klik tuh, namanya buku tamu titik HTM. Sekarang saya coba jalankan. Titik HTM, enter. Nah, ini adalah form buku tamunya ya. Nah, misalkan kita mau buat targetnya. Buat targetnya berarti kita buat new di sini. Kemudian kita ketik tag PHP. Nah, tadi variabelnya menggunakan metodenya adalah post. Maka kita tangkap variabelnya nama pakai kayak gini. Oh, di sini misalkan namanya nama sama dengan post nama. Kayak gini ya. Kenapa nama di sininya? Ini yang ini ngikut ke sini. Ini ya. Tuh, set email ya. Email sama nama tadi ya. Berarti di sininya awalnya email dulu. Email sama dengan dolar post email. Kemudian ada alamat sama dengan dolar post alamat. Kemudian ada JK sama dengan JK. Nah, sekarang echo itu untuk menampilkan ke layar. Misalkan email sama dengan dolar email. Kemudian untuk enter ke bawah itu pakai break ya. BR namanya adalah dolar nama BR. Kemudian email alamat dolar alamat. Kemudian BR lagi. Kemudian di sininya ada JK sama dengan JK-nya adalah dolar JK. Oke, saya kasih HR. HR itu horizontal line ya. Kita tutup filenya. Kita simpan, namanya target 2.php. Nah, seperti ini. Kalau benar warnanya warna-warni ya. Kalau salah ya warnanya nggak warna-warni. Kalau salah nyimpennya ya, belum salah codingnya. Sekarang kita coba jalankan. Misalkan di sini emailnya adalah ini, namanya adalah saya, misalkan alamatnya adalah Pilang, kemudian misalkan M, simpan, akan pindah ke sini. Gini ya. Di sini ada tulisan parse error line 10 target 10. Kita lihat apa line 10 itu. Coba, apa yang dia buat error? Dia buat error karena scriptnya belum selesai ya. Sengaja ya kita buat kayak gini ya. Kita baca di sini baris ke 10. Baris ke 10 tuh di sini. Kalau baris ke 10 di sini yang error tuh bukan di 10 tapi di atasnya. Nah, kita apa yang salah? Di sini ada petik, harusnya kan ditutup petiknya. Petik titik koma. Simpan. Kemudian kita refresh ini. Set. Di sini ada confirm form resubmit. Baca dulu ya, jangan di print screen, tanya di grup. Jangan. Kita baca dulu. Continue. Apa? Oh, ini hasilnya. Break, enter, enter, enter. Di sini ada horizontal line. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk dasar dari PHP. Jadi minimal di pembelajaran kali ini kita harus bisa membuat sebuah form dan targetnya. Oke. Sebentar kita lihat dulu. Habis praktek itu ada latihan. Nah, coba ya nanti dibuat di LMS ini, nanti saya buatkan soalnya di sana ya.
Coba kalian bisa sebutkan 20 tag HTML. Yang seperti apa sih tag HTML? Kemudian bisa menyebutkan 12 kesalahan programmer pemula. Kemudian buatlah program untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang dan luas segitiga. Kemudian yang keempat, buatlah program untuk menghitung volume bujur sangkar, kemudian volume persegi panjang dengan desain menggunakan Bootstrap. Jawabannya di zip ya, kemudian dikirim di LMS. Gitu ya. Jawaban yang ini per jawaban ya nanti ya. Yang di zip itu yang nomor 3 dan nomor 4 itu jawabannya di zip, kemudian diupload di LMS. Kalau yang ini nanti akan saya buatkan formnya, jadi di sana tinggal diisi aja apa aja tagnya itu. Kemudian sebutkan kesalahan, itu ada di materi yang ada di atas ya. Silakan baca apa aja 12 kesalahan programmer pemula. Nah, tapi sebelum saya tutup, saya coba contohkan dulu ya cara buat program yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3 aja deh, sama aja karena antara menghitung luas sama menghitung volume itu hanya beda satu variabel ya. Nah, sekarang saya buat contohnya. Buatlah program melakukan perhitungan persegi panjang dan segitiga. Oke, saya kasih contohnya buat program untuk menghitung bujur sangkar saja ya. Oke, rumus bujur sangkar adalah luas bujur sangkar adalah sisi kali sisi ya. Oke, berarti di sininya kita buat dulu new, kemudian ini kita insert form, kemudian kita buat tabel seperti ini, kemudian di sini kita merge merge klik kanan, merge cell, kemudian menghitung luas bujur sangkar. Oke, supaya nggak kelihatan kotak-kotak, saya buat kosongin aja. Supaya ada warnaan, saya buat di sini. Kalau menggunakan Bootstrap lebih bagus pastinya ya. Jadi nanti ditugas sih menggunakan Bootstrap. Makanya harus dipraktekkan dulu Bootstrapnya. Oke. Sekarang di sini ada masukkan sisi. Berarti isinya tuh cuman satu, yang ininya nggak ada. Oke, yang ininya buat simpenan ini aja, bisa digeret ya, ini bisa digeret ke sini. Nah, kemudian berarti masukkan sisi, berarti cuman satu. Kalau misalkan menghitung luas persegi panjang, berarti masukannya panjang kali lebar. Kalau misalkan volumenya, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini ya, ini ganti sisi. Oke, sekarang kita lihat kodenya. Oke, yang nomor 11 ini biasa dihapus ya, harus dihapus. Kemudian targetnya, misalkan kita targetnya adalah luas bujur sangkar .php. Oke, yang ininya kita simpan ya, yang ininya nih kita simpan. Misalkan di sini kita simpan, ingat simpannya di tempat yang sama. Mana tadi? P4. Di sini simpannya misalkan bujur sangkar. Oke. Kalau di sini udah webpage, saya simpan save kayak gini, nanti dia akan otomatis nulis bujur sangkar .html. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Di sini ya. Ini dijalankan, namanya bujur sangkar .html. Oke, nah ini. Kalau kita hitung seperti ini, kemudian kita isi 3, kita submit, hasilnya not found. Kenapa?
karena si luas bujur sangkar ini nih belum kita buat. Nah, kita buat dulu sini, Ctrl N, kita simpan dulu. Nggak usah lah ya, diisi dulu, masa disimpan dulu. PHP, kemudian nama variabel yang dikirimkan adalah luas, luas sisi sama dengan pos sisi, tutup ya. Nah, kemudian di sini rumusnya adalah luas sama dengan dolar sisi dikali sisi. Jangan lupa ya, sisi. Buat kalian yang lagi belajar PHP dan Python, awas jangan keseliru ya, karena beda cara nulis codingnya. Oke, sekarang kita outputnya kita tuliskan echo. Misalkan di sini echo pakai H2 Allegiant Center. Nanti kalian bisa tahu apa itu H2 Allegiant Center. Menghitung luas /H2. Oke, rada kecil ya supaya kelihatan semua. Mana kecilnya? Nah, ini ya. Kemudian echo lagi sisi sama dengan dolar sisi. Kemudian echo lagi. Boleh nggak sih nggak ada echo-nya kayak yang pertama? Boleh. Yang penting benar nulisnya. Kemudian di sini luas bujur sangkar adalah dolar luas. Oke, misalkan kayak gini aja ya. Set, kita simpan. Tadi namanya apa? Salah. Luas bujur sangkar titik PHP. Ini nama target ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba refresh, jalan nggak? Oke, jalan ya. Jadi luas sisi 3, luas bujur sangkar 9. Nah, ini kenapa dempet-dempetan? Karena nggak dikasih break. Maka di sini harus di break. PR. Supaya ada garis bawahnya di sini kasih HR. Nah, ini sambil kalian tahu ya script-scriptnya. Nah, kalau membuat formnya nggak menggunakan from page, boleh diketik langsung ya, continue. Sini, tuh seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa menghitung yang lainnya ya, cara tadi. Nah, sekarang kalau menggunakan bootstrap seperti apa? Kalau menggunakan bootstrap, ya berarti kita harus memasukkan si bootstrapnya dulu, gitu ya. Memasukkan bootstrapnya dulu. Caranya adalah mana nih? Kita sudah coba nih bootstrap distributionnya ini ya. Ininya tuh, ini sebagai masternya tadi ya. Copy dulu, kemudian diletakkan di soal nomor, misalkan saya di sini aja lah nulisnya ya. Nah, semua scriptnya itu di sini dulu. Kemudian kita lihat dulu contohnya. Contoh menggunakan bootstrap mana nih? Contoh menggunakan bootstrap. Edu ini menggunakan bootstrap tapi menggunakan template. Boleh nggak pakai template aja? Boleh. Nah, ini ya. Ini adalah pakai bootstrap. Nah, ini ya. Ini pakai bootstrap nih. Tapi kita pakai bootstrap yang sederhana. Caranya gimana kalau misalkan mengerjakan seperti itu? Kita ketik dulu di sini misalkan bootstrap
bootstrap 5. Nah, di sini masuk sini, terus kita ambil dulu si starternya tuh seperti ini kan. Oke, ini kan hello world, kita copy, ini yang paling awalnya. Kemudian kita bikin baru di sini, misalkan paste. Nah, kita sudah paste di sini, kemudian kita simpan dulu. Misalkan namanya adalah luas persegi. Nah, ini dengan luas persegi aja lah ya, titik htm, luas persegi titik htm. Oke, sekarang linknya lihat ke sini, CSS ya, ke sini kita hapus dulu si ininya, karena kita udah punya kan di CSS Bootstrap. Ingat, lihat dulu struktur tabelnya, di sini ada CSS, ada JSS. Maka kalau ada CSS isinya apa aja? Di sini ada Bootstrap min, ada Bootstrap aja. Nah, tadi kita panggil Bootstrap min, berarti ada di situ kan, berarti benar. Nih ya. Kemudian hello world kita ganti jadi persegi. Luas persegi. Ini menghitung luas persegi. Ini adanya di kiri nih. Kalau mau di kanan kita tulis Allegiant Center. Nah, terus ini adalah yang lainnya. Nah, Source Bootstrap ini yang ada di sini, ada di JS, maka kita hapus di sini, biarin ambil di punya kita sendiri ya, CSS JS. Oke, sekarang kita ketik, kita lihat dulu hasilnya. Localhost /p4/ apa tadi, persegi titik htm. Salah nggak? Salah. Tadi namanya apa? Namanya luas persegi. Nah, kayak gitu ya. Jadi caranya salah nggak apa-apa, asal dibaca. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah menggunakan Bootstrap. Nah, sekarang bagaimana formnya? Nah, formnya kalau kita menggunakan Bootstrap ya, formnya ambil dari Bootstrap. Cara buat form ada di sini, komponen ya, komponen. Nah, di komponen di sini kita coba lihat sini, mana form adanya di mana nih? Oke, bukan di sini ternyata. Layout. Oh, ini form ya. Kita lihat overview dulu. Nah, form ya, kita lihat form di sini. Nah, ini formnya ini kayak begini, berarti ya sama kayak gini. Nah, ini form text ya, seperti ini. Nah, kita coba cari form yang sesuai. Oke, ini ya, ini nih yang sesuai. Kita copy, kemudian kita paste di bawah sini. Banyak kan. Nah, sekarang tadi kita buat nih, bukan email, tapi kita mau tipenya adalah teks. Kemudian di sini karena email,
maka kita hapus emailnya. Harusnya yang mana ya, bentar. Email, password, oh ya dia maunya yang ini. Oke, nggak apa-apa, kita hapus satu. Yang ini juga cek, kita hapus. Oke, sekarang formnya, lihat formnya nggak ada nih targetnya. Metodenya adalah post, kemudian actionnya adalah apa ya namanya, target persegi .php ini ya, tutup. Nah sekarang isinya adalah ini si label, kita tinggal isi aja. Labelnya adalah panjang ya, kemudian tipenya adalah teks, kemudian ini nggak dipakai nih, ID example nggak dipakai, ini untuk password ya. Tapi ada yang kurang, name sama dengan panjang. Oke, nah sekarang ini adalah baru panjang, lebarnya di sini bawah sini, berarti ini tadi di copy dulu, di sini, Ctrl C, paste di sini, tok, di sini lebar, name-nya ganti jadi lebar. Nah sekarang buttonnya tipenya ya submit ya, ada cancelnya nggak ada, nggak apa-apa. Luas persegi, kita coba cek ya, jalan nggak luas persegi. Terus nah ini kalau diginiin kayak gini. Nah tadi kenapa ini bentuknya kayak gini, karena dia nggak ada kontainernya ya. Kalau ada kontainernya maka di akan bagus bentuknya. Bagaimana cara buat kontainernya? Ada di sini. Kalau mau buat seperti itu harus dibuat dulu kontainernya. Misalkan adanya di mana nih, kontainer. Nah ini nih kontainer, tuh kontainernya. Nah ini ya, ini kontainernya nih, nulisnya responsive container misalkan. Nah ini seperti ini ya, tapi jangan diambil semua, ambil satu aja, misalkan ini aja nih ya, ini kontainernya nih, copy, kemudian kita paste di atasnya form, dikasih kontainer nih, di mana, di atas aja lah, sinilah kontainernya di atas. Nah ini kontainernya, si kontainernya harus ditutup di sini /div. Nah ini tutupnya kontainer, kita cek dulu ya, kita kecilkan nih supaya bisa kelihatan. Mana tadi kontainer ini div, maka yang hidup lagi di bawahnya adalah mana nih, ini kan, tuh berarti dia udah sepasang ya. Coba kita lihat, setelah pasang kontainer hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan kita pakai HP, aksesnya kita akan seperti ini, lebih bagus ya, di sininya nggak nabrak sana. Nah sekarang kita coba isi, misalkan panjangnya 3, lebarnya 1. Kalau kita submit, hasilnya oke, seperti biasa, not found. Nah ini kan, berarti kita harus buat target persegi. Kita buat di sini, Ctrl N, baru lagi kita buat target persegi PHP. Nama variabel yang dikirimkan ada panjang, kemudian berarti ditangkap kayak gini, post panjang, kemudian ada lebar
sama dengan pos lebar, salah ketik, tutup. Nah ini ya, ini rumusnya luas sama dengan dolar panjang dikali dolar lebar. Salah ini ya. Nah outputnya adalah echo misalkan H3 Allegheny Center, luas persegi panjang H3 ini ya. Kemudian echo panjang sama dengan dolar panjang. Oke, kita break aja biar sedikit nulisnya. Lebar sama dengan dolar lebar, break lagi. Kemudian luas persegi panjang adalah dolar luas. Kemudian ini adalah HR. Ini namanya adalah luas persegi titik PHP. Oke, kita jalankan, kita refresh seperti ini. Ini namanya target persegi. Tadi kita simpannya luas persegi. Ini salah ya, berarti kita rename supaya sama. Sengaja sebenarnya ya, rename ini jadi apa? Target persegi. Oke, target persegi. Coba kita cek lagi, kita refresh. Nah ini ya. Oke, nah sekarang ada error nih, undefined variable dolar luas di line 12. Oke, kita lihat ya, mana dolar luas di nomor 10. Mana nomor 10? Ini ya, ini nggak ada dolarnya nih, tuh gini. Kita refresh. Nah gini. Nah begitulah, jadi sudah bisa kalian menjawabnya ya untuk nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu membuat yang seperti tadi tanpa ada bootstrapnya. Kemudian yang nomor 4 itu coba menggunakan bootstrap. Nanti masing-masing jawabannya untuk nomor 3 dan nomor 4 itu di zip, kemudian diupload di LMS perorangan ya. Jadi semuanya bisa mengerjakan, semuanya bisa belajar gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak semua materinya. Ini adalah dasar banget, jadi semoga kalian tidak kesulitan di materi dasar ini. Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.